Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita, di channel Betawi Love Kicau. Semoga kalian dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, yang baru bergabung dalam channel Betawi Love Kicau ini, dimohon pencetkan jarinya di tombol subscribe, komen, dan like-nya juga boleh banget. Oke, kali ini Sobat Lovers, saya akan ngebahas tentang pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Bagaimana sih cuca hijau yang habis trotol kan jadi pastol nih gitu ya. Nah, kalau sudah jadi pastol itu diapain bang gitu ya. Sebenarnya pertanyaannya sederhana tapi penting. Gimana sih pentingnya? Yuk kita bahas sama-sama. Oke, jangan kemana-mana, simak sampai habis gitu ya, biar kita nggak salah paham, nggak gagal paham ya. Yang pertama, sebenarnya kalau memang dari trotol baru masuk ke pastol, itu kita fokus pada perawatan hariannya, pemasterannya, juga penjemurannya. Itu dulu aja, nggak usah langsung buru-buru mau disetting gitu. Itu nanti dulu. Kalau penjelasan saya di sini harus benar-benar fokus pada perawatan hariannya. Pertama, pemandiannya, para sobat ya. Mandian cuca hijau itu sekitar sekali seminggu untuk menjaga kebersihan dan kesehatan bulu pada burung pastol tersebut. Dan jangan terlalu sering juga dimandiin karena bulunya masih baru menjadi pastol ya. Beda dengan burung-burung yang sudah mapan seperti itu. Nah, kalau mandi gimana bang? Yang mandi seminggu maksimal 2 kali lah gitu ya, jangan terlalu sering. Oke, kita lanjut ke pakan. Nah, pakannya seperti apa sih? Seperti cuca hijau biasanya, buah-buahan. Yang saran saya adalah bervariasi setiap 2 hari sekali. Ya, yang pertama dikasih pisang selama 2 hari, pepaya 2 hari, entah mau dikasih buah pir juga 2 hari boleh, entah dikasih buah naga dan sebagainya. Karena cuca hijau ini pemakan buah-buahan yang banyak banget ya gitu, apa aja doyan gitu. Kadang sering saya kasih buah naga gitu ya, atau pir juga itu bagus sih gitu. Nah, habis makannya terus apa nih untuk rawatan hariannya? Pengembunannya. Inilah di saat burung cuca hijau yang kita mau cetak ini harus benar-benar nggak boleh males, harus rajin pengembunan. Dapat dilakukan dari jam 4:30 sampai jam 7 sampai terbitnya matahari. Seperti itu ya. Itu sudah termasuk jemur. Kalau sampai jam 8 itu sudah termasuk sekaligus jemur. Pengembunan, langsung penjemuran, lalu langsung dimandiin. Tapi nggak setiap hari mandinya ya. Seperti tadi yang saya bilang tadi. Oke, kita lanjut ke yang kedua adalah pemasteran. Pemasteran ini wajib banget apalagi baru pastol. Ya, burung beda yang di hutan sama yang trotol yang kita rawat seperti itu. Nah, kalau dari trotolan yang kita rawat menjelang ke pastol itu dia perlu suara-suara isian yang bermacam-macam. Terus pemasteran yang baik itu gimana gitu ya? Kalau saya sih simple, pukul rata ya. Itu seharian. Kalau saya setelin MP3 24 jam nonstop dengan keadaan volume yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu kencang. Yang penting burung cuca hijau itu bisa mendengar gitu ya, ataupun bisa disatukan atau digandeng, bukan disatukan, bisa digandeng dengan burung masteran-masteran yang lainnya. Namun sobat lovers pastinya nggak mempunyai komplit, jarang ya yang mempunyai komplit masteran seperti itu, maka pakai MP3 pun nggak masalah nih para sobat ya. Langsung pakai MP3, pakai audio, kita 24 jam, kita nonstop dengan suara yang bertahap. Jangan langsung campuran seperti cililin abis ini, cililin abis itu gitu. Jangan ya. Jadi satu suara itu seminggu. Itulah pemasteran yang bagus, yang baik seperti itu. Oke. Lanjut penjemurannya itu sebenarnya seperti apa gitu. Yang seperti tadi yang saya bilang, penjemurannya itu bisa langsung dari pengembunan gitu ya, langsung sampai jam 8 atau setengah 9 pun itu pun bisa. Seperti itu ya. Durasinya nggak usah lama-lama karena masih pastol. Durasinya bisa kita 20 menit atau 15 menit udah cukup.
tapi harus benar-benar terkena sinar matahari pagi ya. Jangan menjemur burung di atas jam 11, di atas jam 12 karena matahari itu kurang sehat kalau udah jam segitu. Oke. Nah, sebelum kelar ada tips tambahan juga nih ya buat burung-burung yang masih pastol, kan masih belum mapan di rumah, masih belum mapan bunyinya gitu ya. Ganti suasana, gantungan, ataupun kita pindahkan burung tersebut di kanan kiri rumah kita agar dia bisa mapan lingkungan dan mapan dengan hal-hal yang diketahui di lingkungan kita ataupun di rumah kita. Oke? Mungkin cukup singkat dan cukup padat gitu ya. Yang paling penting juga saya tambahin terakhir, kebersihan kandang nomor 1 ya. Itulah nomor 1, kebersihan kandang agar burung tetap sehat, semuanya sehat, yang punya sehat. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya nih kawan-kawan. Doain saya biar channel ini masih bisa berkembang dengan baik dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.